Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pembodohan penonton tamat gitu. Jadi apa nih maksudnya pembodohan penonton tapi tamat? Nah, di sini Sirtiman cerita tentang apa yang Sirtiman lihat ya. Selama mungkin ya awal YouTube ini mulai populer, Sirtiman ngerasa kalau para YouTuber ini demi demi ngikutin algoritma ya, dia bikin video emang nggak terlalu lama, mungkin antara 5 sampai 10 menit. Idealnya seperti itu untuk ya pokoknya formatnya juga hook, intro dan terusnya ending seperti itu ya. Formatnya begitu-begitu ya ya karena banyak udah terbukti penontonnya, subscriber naik. Jadi kayak seluruh kayak yang ngajarin YouTuber monetasi YouTube itu bikin video disuruh dibikin format seperti itu. Jadinya apa? Jadinya ini penonton ini kayak diarahkan untuk mengkonsumsi video yang kayak gitu. Nah sekarang videonya nih videonya jadinya kayak gimana? Kalau Sirtiman lihat itu videonya jadinya yang pertama ya, nonton akan dibuat istilahnya tertahan ya nonton video terus karena ya ada editing yang memukau. Terus yang jelas kalaupun ada youtubernya ngomong itu karena emang dibikin apa ya, waktunya nggak boleh terlalu banyak, kelamaan. Jadi dia mulai ngomongnya jadi terlalu cepat gitu, dan ini membuat pengaruhnya itu apa, pengaruhnya ini jadi YouTuber ini jadi ngomongnya tuh jadi kecepatan gitu, kecepatan dan sulit ditangkap ya sama sama ya istilahnya penontonnya. Mereka ya selesai nonton ya udah gitu loh. Kadang ilmunya nih nggak kesimpan di memori ini. Dan ini berlangsung selama dekade ya, selama 10 tahun mungkin lebih, yang membuat salah satu penyebab Gen Z ini istilahnya bodoh gitu ya. Karena emang Gen Z ini kan dia tidak mendapatkan ilmu dari membaca buku ya, karena emang eranya era gadget gitu. Dia mendapatin ilmu dengan nonton YouTube, nonton anim, atau ya pokoknya tiktokan seperti itulah, rata-rata seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya nonton YouTube dia pengen cari informasi, pengen belajar, formatnya video ngomongnya kecepatan, dan ya ini selama satu dekade ini mereka emang nggak ada ilmu yang nyangkut gitu. Percuma juga video kayak gitu. Makanya di sini cuman video pembodohan ya. Sekarang logikanya kalau kita dulu ya, kalau kita belajar di SD atau SMP di kelas gitu ya, kalau gurunya ngomong kecepatan kan anak-anaknya pada teriak gitu, kecepatan gitu, ulangin pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Nah sekarang kalau ya nggak tahu lah, YouTuber itu maksudnya ya demi algoritma ya, jadinya ya kayak gitu. Mereka bodo amat orang mau dapat apa, nerima di otak mereka apa enggak gitu. Yang jelas mereka udah bikin video mau dapat duit ya kayak gitu. Nah efeknya ini ya bikin satu generasi ini, Gen Z ini jadi bodoh gitu loh. Mereka seharusnya waktunya untuk belajar, tapi justru ilmunya jadi nggak masuk ke otak gitu. Gimana sih? Seharusnya tuh belajar yang ilmunya masuk ke otak, ya ini jadi nggak masuk. Dia ngomongnya cepet. Teman juga kadang apa ya, kalau nonton video yang aduh ini orang kok ngomongnya cepet banget tuh. Kadang maksudnya bagus ya, ilmunya maksudnya apa sih ya, poin-poinnya bagus, cuma kalau ngomongnya cepet juga. Kalau untuk Sirtiman tuh ya orangnya emang apa ya, orangnya nyantai gitu ya, orang yang tipikal nyantai, jadi ini kecepatan gitu loh. Seharusnya gimana sih ya, mungkin
Ya nggak bisa juga ya kalau dipelanin juga jadinya videonya akan lama ya. Coba kalau kalian nonton video Sirtiman itu pasti akan lama ya, karena emang Sirtiman neranginnya nggak mau cepet-cepet gitu. Ya pelan-pelan, kadang Sirtiman ulang lagi ada bagian-bagian yang kira-kira jangan sampai apa, biar diinget otak lah gitu. Nah disinilah yang membuat apa ya, sangat disayangkan, mungkin orang nggak akan paham ini gitu. Cuma ini berlangsung selama dekade ya, 10 tahun, belasan tahun, membuat generasi Z ini jadi zong ya, jadi kosong gitu loh. Mereka nonton, mereka udah selesai, udah kayak dapat tontonan aja gitu. Ilmunya nggak dapat. Dia nggak bisa ngambil apapun yang tersirat karena emang ngomongnya tuh cepat sekali gitu. Ya orang-orang kayak Sirtiman aja kesulitan gitu, apalagi kayak Gen Z gitu, orang yang istilahnya umurnya muda-muda, kosong gitu. Mereka ya emang seharusnya ya, daripada channel yang ngajarin cara monet YouTube, lebih baik bikin channel yang ngajarin cara nonton YouTube dengan bijak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi ya apa yang kita tonton ini seharusnya ya nggak harus kita tonton gitu. Kalau ada bikin apa, lihat channel yang bikin videonya pendek terus ngomongnya kecepatan, nah ini udah apa ya, kalau kayak Sirtiman ya udah jadi kayak nonton kereta ekspres lewat geruduk habis itu udah gitu. Nah di sini kan kita gimana caranya menikmati ya, kalau misalnya nonton kereta ya kita menikmati kereta meskipun cepat ya. Ya tapi gimana caranya kita bisa istilahnya nyeken oh begini gitu. Meskipun di YouTube bisa diulang lagi, cuma kalau di play ngomongnya masih cepat lagi ya akan susah gitu, akan susah masuk ke benak, kesimpan ke memori otak gitu. Apalagi kalau otak kita nih ya otak rata-rata ya, bukan otak jenius. Dan ya tahu sendirilah kalau misalnya mahasiswa, atau kalau kita Sirtiman ngerasain ya dulu waktu di era mahasiswa ini, kalau makan ini emang nggak bisa mewah-mewah gitu, karena emang udah budayanya kalau kita makan mewah mungkin kita bisa dicengin ya, makannya enak-enak mulu nih gitu ya. Rata-rata mereka nyari makan yang murah-murah gitu, ketoprak atau pokoknya warteg apa yang murah gitu. Kalau makan yang enak-enak ya dicengin lah, orang kaya. Jadinya emang seharusnya gizi mahasiswa yang umuran sama mahasiswa ini ya, kalau misalnya ngampus gitu ya, ini sebenarnya gizinya kurang gitu, makannya ketoprak sama warteg mulu. Sedangkan ya kalau misalnya ya anak muda seharusnya disuplai gizi dengan baik ya, dengan apalagi kalau ikut fitness ya, baru ketahuan kalori, gizi, vitamin semua tuh. Jadinya ya di sini emang Gen Z jadinya kayak gitu ya, jadinya orang-orang yang kurang produktif, orang-orang yang males, mager ya, karena itu gitu. Budaya terutama sih memberikan pendidikan ya, media-media yang memberikan pendidikan ini ya mereka nggak ngontrol ini gitu. Kayak Menkominfo ini nggak ngontrol gimana sih YouTuber ini agar ilmunya nyampe ke penontonnya gitu loh. Seharusnya kan ya ada aturan algoritma, tapi juga dia harus bikin video buat orang gitu loh. Kalau orang ngomongnya kecepatan kayak gitu ya gimana gitu. Mungkin videonya bagus, orangnya juga ini serius gitu. Dia mau bikin kayak semacam film ya, bikin nonton video selesai dengan elegan gitu. Cuma nggak masuk ke otak gitu. Sirtiman ngerasain sendiri lah, kalau baca buku sekali dua kali itu bisa bertahun-tahun ya ingat gitu. Cuma kalau nonton YouTube kadang diulang lagi, nih dia nih kemarin dia bahasnya ini, cuma apa ya, akhirnya diulang lagi. Jadi waktu kebuang gitu. Waktu kita tuh buat belajar tuh kebuang gitu. Ini yang jadi seharusnya harus dipahamin ya, gimana caranya kita belajar. Untuk para YouTuber juga sekarang mulai bikin konten buat orang lah gitu, jangan mikirin buat monet aja. Ini tanggung jawabnya 1 dekade yang udah jadi kejadian gitu.
nggak bisa menyalahkan juga ya, cuma ya kalau ya komunitasnya format bikin videonya kayak gitu tuh, makanya ya efeknya juga pasti ada gitu. Segala sesuatu emang emang harus apa ya, kayak konten yang bagi-bagi duit, bagi-bagi HP, ini efeknya bikin ya rame ya, komunitasnya rame, followernya, subscriber banyak, cuma efeknya jadi bikin mental minta-minta gitu. Ini sesuatu yang nggak bisa dipikirin tapi akan muncul dengan tak terduga gitu. Kita kan nggak tahu Gen Z ini bisa jadi bobrok gara-gara nonton YouTube ya. Ya benar, bisa jadi apa, mandul gara-gara nonton YouTube. Mandul dalam artian produktivitas ya. Nah di sini untuk yang paham ini ya mungkin orang-orang kayak Sirtiman aja yang ngeliat gitu, yang ngerasain. Cuma kalau yang orang-orang rata-rata mah ya nonton YouTube ya biasa lah gitu. Kalau misalnya nggak ngerti diulang lagi. Cuma diulang lagi kalau cara penyampaiannya kayak yang dikejar kereta kayak itu gimana gitu. Gimana mau masuk otak gitu. Di sini kan ya Sirtiman juga dulu juga di sekolah ini ibaratnya anak yang berprestasi ya. Sirtiman belajar ini gimana masuk otak gitu. Kalau kalau yang nggak masuk otak ya Sirtiman yang nggak nyaman gitu loh. Dan ya kalau masalah belajar ya Sirtiman lebih banyak lebih baik baca buku ya dibanding nonton YouTube ya. Nah cuma kan setelah era konten-konten yang istilahnya yang apa sih, konten-konten yang populer ini mulai beralih yang sekarang gara-gara ada podcast ya, orang jadinya berlama-lama nonton podcast jam setengah gitu loh. Yang tadinya mungkin aduh nonton kalau tutorial video nih kayaknya apa sih, terlalu jadi susah untuk diikutin gitu. Makanya orang lebih sekarang podcast tuh ramai sekali kan, podcast Deddy Corbuzier, podcast Kasih Solusi, podcast yang lain. Nah di sini jadinya orang mulai migrasi ya, mulai banyak nonton podcast. Nah cuma ya YouTuber mulai ngerasain gitu. Ternyata dulu ini bukan cuma memanjakan penonton ya, memanjakan penonton maunya apa. Cuma sekarang penonton ini butuh semacam kayak edukasi atau mentoring yang benar-benar benar-benar real gitu ya, benar-benar real, nggak usah kebanyakan edit, nggak usah pokoknya ya. Sebenarnya mau dibilang apa ya, ya mungkin video kayak gini gitu, nggak kebanyakan edit tapi mengajarin nilai value ya, ngajarin ilmu gitu, nambah wawasan gitu. Nggak butuh edit apa sih, kilap apa gitu, yang penting nih otaknya keisi gitu, otaknya ini dapat, ada pelajarannya masuk ke simpan di memori otak gitu. Nggak butuh ngomong cepet ya, nggak butuh ngomong cepet, percuma juga, orang nggak bakal nangkep gitu, susah kalau orang cekep ya. Contoh belajar anak SD SMP nya kalau gurunya ngomong kecepatannya pada komplain gitu, apalagi itu saat zona mode lagi belajar ya, apalagi sekarang ini ya zona orang tuh banyak disrupsi, banyak gangguan gitu. Kalau ya di istilahnya di lingkungan rumahnya aja banyak gangguan, bukan di kelas gitu ya. Kalau belajar yang ngomongnya cepat-cepat gitu gimana mau masuk otak gitu, logikanya kan seperti itu gitu. Kalau belajarnya ngomongnya terlalu cepat, itu kita nyernanya susah gitu, nyimpan ke otaknya tuh susah gitu. Kita udah coba masukin ke memori otak, cuma mungkin ya jangka pendek aja udah lupa lagi gitu, karena emang ngomongnya terlalu cepat, kita juga nggak kesimpan gitu. Nah di sini juga harus jadi apa ya, jadi penonton ini harus cerdas gitu ya, harus paham sekarang kalau emang ilmunya bagus, cuma kalau cara penyampaiannya ini terlalu cepat, itu sebenarnya minus gitu loh, minus gitu. Dan ya
Ya kadang apa ya, orang tuh beda-beda. Orang tuh ya karena udah istilahnya dicocok hidungnya, format videonya harus kayak gitu. Tapi kenyataannya ya nggak nggak berguna buat mereka juga gitu loh. Karena emang kayak Sirtiman ngajarin kayak gini kok, ya apa sih bagi mereka nih, aduh lama banget sih ngabisin waktu gitu. Ya cuma permasalahannya daripada mereka memilih yang cepet-cepet tapi nggak masuk otak juga, itu buat apa juga gitu. Nah di sini emang Sirtiman nampilin videonya formatnya kayak gini, nggak mau apa sih, nggak mau bikin orang ini gampang lupa sama materinya atau sama pembahasannya gitu. Bikin orang ini gimana caranya, ya apa yang maksud Sirtiman ini agar mereka dapat gitu. Selama ini kan ya Gen Z ini ya kesulitan kalau ngikutin video yang terlalu cepat, terus gangguan sebenarnya edit-editan itu justru bikin eh, bikin gangguan ya, distraksi itu. Saat kita memorinya mau nyimpan, tiba-tiba muncul teks yang punya efek, jadinya ya bener buyar lagi seharusnya gitu. Nah di sini emang YouTube mengerti sekarang ya, format-format video yang ya kayak profesional, mentor, ini yang dicari, ini yang benar-benar ya. Soalnya gara-gara podcast itu gitu, podcast ya kita tahu lah orangnya cuma duduk aja gitu, duduk aja ngobrol, bercanda, ketawa. Tapi penonton tuh bisa berlama-lama di situ dibanding kalau cuma video 5 menit, semenit 2 menit mereka langsung kabur gitu. Semenit 2 menit mereka langsung kabur gitu. Karena formatnya begitu, biasanya kita tahu ya formatnya dari awal kita langsung kasih ilmunya semua jebret, poin-poinnya. Udah gitu, baru penjelasannya belakang. Nah, mereka cukup dapat poinnya habis itu kabur. Ya kayak apa sih, nyicipin makanan tuh cuma dicoel doang gitu loh. Nah di sini kalau misalnya eh, kayak podcast ini kan bikin mereka duduk sampai lupa waktu deh, kadang sampai tahu-tahu udah jam habis, wah lama juga ya. Itu sebenarnya apa ya, kalau podcast ini yang boleh dibilang ya ya bagus, belajar apa, dapat ilmunya bagus, cuma eh, terlalu menghabisin waktu gitu, wasting time gitu, wasting time. Cuma ya kadang bahas cuma apa sih, lagi kejadian, lagi trending doang gitu. Terus podcast ya emang trending doang ya, besoknya tuh dilupakan gitu loh. Ya seperti itulah, karena podcast yang laku yang kayak gitu-gitu, sesuatu yang trending, sesuatu yang bikin orang ini apa, nonton hal yang baru gitu, cuma habis itu ya dilupakan gitu. Nah dan ini ngabisin waktu orang berlama-lama ya, kadang sejam 2 jam. Inilah dekade ini banyak makan waktu orang-orangnya gitu loh. Nah kayak di sini gimana caranya bikin konten tuh yang bikin orang cerdas, nggak terlalu apa ya, ya bikin evergreen konten ya, bikin evergreen. Kalaupun bikin konten yang buat masa depan ya itu lebih bagus gitu loh, dibanding konten tren ini. Emang kalau untuk viewer ya, untuk viewernya mungkin bisa gede gitu, cuma kalau Sirtiman ini sebagai mentor, istilahnya videonya gampang dilupakan, dan buat videonya yang besok yang kayak gitu lagi, yang gampang dilupakan, yang gampang dilupakan gitu. Ya jadinya kalau seperti itu, format gitu, model kayak Sirtiman, jadi value-nya berkurang gitu, value-nya berkurang, nilainya berkurang. Mendingan Sirtiman bikin konten yang ngajarin kayak formula bisnis Sirtiman ulang lagi, karena bikin orang ini ya punya formula bisnis, punya pondasi dalam dia cari duit online, sampai dia diulang lagi dalam artian dia semakin mahir gitu ya, semakin mahir gitu. Ya lebih baik yang kayak gitu daripada konten yang trending tapi ya cuma untuk dilupakan gitu. Makanya di sini ya penonton ya harus cerdas ya, memilih antara tadi tuh, jadi tahu, paham tentang sejarahnya
mungkin munculnya Gen Z ya, salah satunya YouTube ini bikin YouTuber ini, konten kreator bikin videonya yang terlalu cepat gitu, ngikutin algoritma ya. Kedua ini masalah podcast, munculnya podcast ini membuat YouTube ini jadi merubah format ya, merubah algoritma. Penonton ini ternyata butuh istilahnya nggak butuh banyak edit, nggak butuh banyak ya, pokoknya trust ya, ke otoritas, butuh otoritas orang yang jelas ya, karena orang ini punya pengalaman, dia sharing ilmu, itu orang yang butuhkan gitu, nggak butuh editan, footage, BB apa, roll B, roll A seperti kayak gitu. Nah, di sini kenyataannya orang tuh lebih lama duduk dengerin ahli ngomong gitu aja deh gitu, ahli atau mentor ngomong gitu. Nggak butuh editan, nggak butuh voice over, yang penting nggak apa footage ya, justru gambar orang gitu, gambar yang bukan expert gitu ya, ahlinya komentar ya gambar ya sirtiman, nggak usah pakai ya apalah kayak gitu editnya nggak perlu gitu, yang penting ilmunya tuh dapat, ya buat dia untuk fondasi entah itu mental psikologisnya, jadinya dia bisa untuk bisa eksekusi ya keputusan bisnis gitu. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan, bukan editan yang bagus, bukan ngomongnya cepat, bikin video yang ringkas gitu ya, bikin video yang ringkas tuh. Makanya waktu itu kan Sirtiman singgung bahas sales funnel cuma 5 menit gitu. Ini sebenarnya sales funnel ini ilmu yang bagus, mungkin maksudnya kan YouTuber itu bagus. Sales funnel ini emang mendongkrak apa sih penjualan dari orang yang nggak kenal sampai orang yang jadi langganan. Terus makanya sih teman terakhir bikin model video seperti itu ya di sini dengan contoh langsung. Emang 42 menit, cuma ya ini jelas gitu dibanding cuma 5 menit cuma ngejelasin kulitnya doang, apa sih ya, poin-poinnya doang, nggak bisa juga gitu loh. Kalau sales funnel tuh harus ada contoh, harus ada penjelasan yang dalam gitu. Nah disinilah membedakannya. Sebenarnya gimana ya, ya YouTuber apa YouTube ini sebenarnya masih belum pintar gitu loh. Kalau dia paham cara mentor atau ya apa sih cara penyampaian mentor ya, agar ya karena mentor ini punya formatnya, gimana caranya biar orang yang dengerin ini ngerti gitu. Ya Sirman dulu juga di sekolah juga punya apa sih, sering ngajarin yang lain ya, sering ngajarin mereka, diajarin guru tapi belum ngerti gitu, makanya nanya ke Sirtiman karena dulu mungkin ya dianggap sering ranking kelas gitu, jadinya nanya ke Sirtiman jelasin, oh dari versi Sirtiman kan teman mereka itu kan, oh ternyata begini gitu. Kalau versi guru kan kadang ya guru itu terlalu kurikulum gitu, nggak, bahasanya kan mungkin agak baku, terus ya pokoknya nggak fun lah gitu. Kalau mungkin kalau Sirtiman cerita kan lebih fun gitu, lebih kayak teman cerita, teman ngajarin, tapi ya dapat gitu, ilmunya dapat gitu. Nah disinilah ya paling itu aja, agar jadi penonton yang cerdas gitu. Harus paham sikon ya, jangan gampang kemakan channel yang membodohi. Maksudnya dia edukasi justru malah membodohi gitu. Oke guys, jadi itu aja. Kalau ada yang mau ditanya tulis di kolom komentar, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.